lanjut ya. Ini lebih menarik lagi. Jadi belajarlah perlahan-lahan. Kalau masih belajar perlahan-lahan, nanti kalau sudah skillful boleh sedikit lebih cepat, tapi belajar itu harus perlahan-lahan, step per step, dipahami betul ya. Jadi kalau penguasaannya baik, sekali lagi bisa dilanjutkan, tapi kalau penguasaannya kurang baik biasanya berhenti di jalan. Jadi paling penting adalah mulai dengan perlahan ya, perlahan sampai paham, kemudian berlanjut ya, konsisten, itu paling penting. Jadi untuk bisa paham jadi menarik. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita ini ada hubungannya dengan masih geometri, tapi juga ada hubungannya dengan aljabar ya, jadi aritmetik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita membuat persegi ya, kita hitung yang betul tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 supaya betulnya persegi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi kita membuat persegi ya, persegi dengan sisinya sama-sama 8 petak. Ya, semua sisinya sama, jadi disebut persegi atau bahasa Inggrisnya square. Oke, untuk menghitung ada berapa jumlah kotak di dalam square ini ya, totalnya mudah ya. Jadi untuk menghitung semuanya, karena kesini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kesini 8 tentunya adalah 8 kali 8 ya, kelihatan nggak? Nah, 8 kali 8 semua jumlah kotak ini, atau luasnya ya, disebut juga luasnya. Luas square ini, luas yang besar, square yang besar, luasnya kita tulis di sini adalah luasnya sama dengan sisi kali sisi ya, 8 kali 8, 8 square. Nah, itu sama dengan 64. Oke, kita lihat suatu hal yang menarik ya. Kalau kita potong ya, kalau entah ini kue, entah ini apa, kita potong ya. 3, 1, 2, 3 ya, digerogoti tikus kah atau dipotong kah ya toh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah ini, jadi kita mau ini digerogoti ya, nggak sampai penggaris dah, gitu ya, tapi nggak bagus. Oke. Ya, ini digerogoti ya, digerogoti atau dibuang atau di apakah gitu ya, rusak, nah dibuang. Nah gitu. Yang kecil ini ya, luas yang kecil, kalau ini L1 ya, ini L2 ya. Nah, square yang kecil yang digerogoti, rumusnya sama ya, sisi kali sisi ya. Nah, itu adalah 3 kali 3, 3 square. 3 square ya. 3 square ya. Hasilnya adalah 9. Oke, 9. Oke, next stepnya. Next stepnya berapa sisanya ya? Nah, berapa sisanya atau L3, sisa dari katakanlah kue atau apakah gitu ya, ruangan atau yang tersisa, itu soal ceritanya bisa bermacam-macam. Nah, dari 8 kuadrat ya, tentunya dikurangi 3 kuadrat sisanya ya, luasan square yang besar, persegi yang besar dikurangi luasan persegi yang kecil ya. Jadi kita tulisnya L3 ya. Nah, menghitungnya 8 kuadrat dikurangi 3 kuadrat atau 64 dikurangi 9 ya. Berapa hasilnya? Hitungannya harusnya 55 ya. Betul ya. Kita hitung 55, oke.
Oke, paham ya sampai di situ ya, sederhana ya. Tapi kita mau lihat bahwa geometri ini akan menghasilkan suatu formula ya, basic formula yang akan sangat menarik gitu, akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dengan sedikit rekayasa. Rekayasa itu suatu garis bantu ya, imajinasi yang baik, coba perhatikan yang betul ya. Jadi kalau kita potong ya, kita bikin suatu garis bantu di sini. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Terus di sini katakanlah ya, kue ini ya, atau martabak ini kue lah ya. Yang sisi sebelah kiri ini kita pindahkan ke atas ya. Karena perhatikan ya. Jadi sisi sini ya. Ini kan satu sisa dari 8 dikurangin 3 ya. Nah, sisi ini sama ya. 8 dikurangi 3, artinya sisi ini dengan sisi ini sama ya. Nah, sisi ini sama sisi ini sama panjangnya. Nah, kalau sisi ini kita putar ya, kita letakkan di atas ya, di sini kita putar ya, kita letakkan, kita pindahkan ya ke atas ini ya. Nah, hasilnya akan kalau bisa imajinasikan cukup baik ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, begitu. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi sisi ini dipindahkan ke atas ya. Nah, ini panjang ini sama panjang ini sama panjang ini kan sama. Nah, gitu. Besarnya ini dikurangi ini. Jadi bisa dipindahkan ke atas. Oke. Oke. Nah, sisi ini ya, sisi ini dengan sisi ini harus sama ya, harus sama. Oke, coba perhatikan ya. Sehingga ya luasan sisa kalau dihitung L3 ini ya, tadi ada hasil dari pengurangan square ini yang besar dikurangi square yang kecil, bisa juga dengan menghitung persegi 4 ini ya, persegi panjang dengan alas ini dikali panjang ini. Oke, ada gambaran nggak? Kalau ini diputar ya, nah gitu ya. Jadi karena ini tadi 8, ini kan tadinya 8 dikurang 3, maka ini sisanya adalah 5 ya, 8 dikurang 3. Ini kita tulis ya, ini 8 dikurangi 3 ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Karena ini 8, ini 3, ya. Ini 8 kurang 3. Bagaimana dengan panjangnya? Panjangnya jadi bertambah ya, bertambah. Yang tadinya ini panjangnya 8 ya. Nah, panjang. Nah, ini. Panjangnya 8 ya. Nah, tadinya 8 tapi ditambah ya. Tambahan ini adalah tambahan ini ya, tambahan 3 ini. Ya, tambah 8 tambah 3. Paham ya? Nah, ini panjangnya ini kalau ini diputar gitu ya. Ini lebarnya 8 kurang 3, panjangnya 8 tambah 3. Oke, paham ya? Nah, sehingga L3 ya juga bisa ditulis, dihitung ya dengan cara ya, kalau ini 8 ini 3 ya, bisa dihitung dengan cara 8 kurang 3 ya, 8 kurang 3 ya, dikalikan, nah ini kan lebar kali panjang, 8 tambah 3. Nah gitu. Jadi ini adalah 5 kali 11 ya, sama dengan 55. Oke, sampai di situ dulu ya, diresapi dulu pemahaman dari ini. Jadi intinya adalah bisa dengan pengurangan ya, ini ya dikurangi dengan ini ya, luasan persegi yang besar dikurangi persegi yang kecil, atau bisa juga dengan menghitung area persegi panjang, bentuk persegi panjang yang baru dengan memindahkan ya kotak di sisi kiri ini diputar, atau kotak di sisi ini dipindahkan ke samping.
terserah yang mana, dengan satu garis bantu ya, dengan suatu rekayasa. Sampai di situ dulu. Next video kita lihat formula yang lebih umum. Oke.